Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yu Siling yang sedang menunggu seseorang yang ia sayangi di sebuah taman hiburan. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Gu Zhaohe datang ke sana. Karena sedang mabuk, Ling mengira pria itu adalah pacarnya, sehingga ia langsung memeluknya. Merasa kasihan, Zhaohe pun menemani Ling bermain di taman hiburan tersebut. Setelah tengah malam, Zhaohe menggendong Ling ke sebuah penginapan. Karena merasa kepanasan, wanita itu melepas beberapa lapisan pakaiannya, dan Zhaohe membantunya. Saat Zhaohe hendak pergi, tiba-tiba Ling menariknya, membuat wajah mereka sangat berdekatan. Ngapain bengong? Halo Pak Joker. Pak Joker, dia baru kerja beberapa hari, dia orang baru. Aku suruh dia pergi sekarang. Nggak usah. Keesokan paginya, ketika terbangun, Ling merasa heran mendapati dirinya berada di sebuah kamar. Ketika melihat Zhaohe sedang mandi, barulah ia mengingat kejadian tadi malam saat dirinya mabuk. Setelah mengenakan kembali seluruh pakaiannya, ia melihat kartu identitas Zhaohe yang tergeletak di atas meja. Saat hendak keluar dari penginapan, tiba-tiba Zhaohe keluar dari kamar mandi. Ling sempat mengagumi tubuh Zhaohe yang terlihat atletis. Karena ingin segera pergi bekerja, Ling mentransfer sejumlah uang kepada Zhaohe sebagai biaya sewa kamar, lalu pergi dari sana. 昨天晚上辛苦你了。我是说380，你 Begitu berada di luar, ia segera menelepon sekretarisnya dan meminta agar jadwal syuting iklan perusahaan dimajukan. Sesampainya di lokasi pemotretan, Ling disambut oleh sekretaris serta para karyawan yang telah bersiap, karena pemotretan akan segera dimulai. Namun, saat melihat model yang akan difoto, betapa terkejutnya Ling mendapati bahwa pria tersebut adalah Zhaohe, orang yang tidur dengannya semalam. Tak ingin ketahuan, Ling menyuruh sekretarisnya untuk mengawasi pemotretan. Saat sesi pemotretan berlangsung, Ling terus memberi perintah kepada sekretarisnya, sehingga pemotretan menjadi terkendala. 不是妆造咱们确认过的呀。那个，他这个拍照姿，也不是。 Ketika sutradara akhirnya memutuskan untuk istirahat, Zhaohe langsung mendatangi Ling dan menanyakan alasan penolakannya terhadap pemotretan dirinya. Ling beralasan bahwa penampilan Zhaohe tidak sesuai dengan konsep iklan yang diinginkan perusahaannya, sehingga ia meminta pria itu untuk mengganti gayanya. Setelah Zhaohe menyesuaikan penampilannya dengan keinginan Ling, akhirnya pemotretan dilanjutkan kembali. Saat melihat hasilnya, Ling sangat kagum dengan penampilan Zhaohe hingga ia tersedak minumannya sendiri. Setelah sesi pemotretan selesai, Ling melaporkan hasilnya kepada direktur perusahaan, Tuan Mo. Sang direktur sangat senang dengan kinerja Ling dan menawarkannya makanan sebagai bentuk apresiasi. Tetapi Ling menolaknya dengan halus. Keesokan harinya, Zhaohe datang ke kantor Ling untuk melamar sebagai pekerja magang di perusahaan tersebut. Mengetahui hal itu, Ling kembali terkejut ketika melihat data diri Zhaohe yang berasal dari Universitas Olahraga. Setelah menyuruh asistennya keluar, Ling langsung bertanya apakah Zhaohe sengaja mengikutinya karena kejadian semalam. Namun, Zhaohe membantahnya dan menjelaskan bahwa ia telah mengajukan lamaran kerja jauh sebelum pertemuan mereka. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan mereka tadi malam hanyalah kebetulan. Melihat Ling mabuk, ia tidak punya pilihan lain selain membawanya ke penginapan, karena tidak tahu harus mengantarnya kemana. Ia juga mengaku melepas pakaian Ling hanya untuk mencucinya, karena sudah terkena muntahnya. Mendengar penjelasan itu, barulah Ling merasa lega karena Zhaohe tidak memiliki maksud buruk terhadapnya.
Namun, ia tetap menolak menerima Zhao He sebagai pekerja magang, karena pria itu berasal dari fakultas olahraga. Akan tetapi, Zhao He mengancam akan menceritakan kejadian semalam kepada orang lain jika Ling tidak menerimanya. Karena ancaman tersebut, Ling akhirnya setuju menerima Zhao He, dengan syarat ia harus lulus wawancara terlebih dahulu. Sebelum Zhao He keluar, ia menyerahkan obat asma kepada Ling, karena tahu bahwa wanita itu membutuhkannya. Setelah diterima bekerja, Zhao He memperkenalkan diri kepada para karyawan dengan membagikan coklat. Tak lama kemudian, Ling meminta Zhao He mengantarkannya untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Di perjalanan, Ling menyuruh Zhao He untuk memacu mobil lebih cepat, karena ia sedang terburu-buru. Namun, Zhao He mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan surat izin mengemudi. Mendengar hal itu, Ling mengambil alih kemudi agar bisa lebih cepat sampai. Tanpa disadari, obat asmanya terjatuh di dalam mobil. Sementara itu, di tempat lain, asisten Tuan Mo melaporkan bahwa Ling menerima pegawai magang baru. Namun, Tuan Mo menganggap hal itu wajar karena Ling adalah CEO perusahaan. Akan tetapi, asistennya mendapat kabar bahwa Ling tidak pulang semalam. Tuan Mo pun menegaskan agar tidak melaporkan hal-hal yang tidak dilihat langsung. Setibanya di lokasi, Ling langsung mengadakan rapat. Namun, saat rapat berlangsung, tiba-tiba penyakit asmanya kambuh hingga ia pingsan. Untungnya, Zhao He yang berada di sana segera menggendongnya ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Saat hendak berangkat, Zhao He melihat obat asma Ling yang tercecer di kursi, sehingga bisa segera memberikannya. Ia pun memacu kendaraan dengan cepat agar Ling segera mendapat pertolongan. Beberapa hari kemudian, setelah pulih, Ling memberikan hadiah kepada Zhao He sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Sebagai balasan, Zhao He juga memberikan obat hati beruang kepada Ling, yang dapat membantunya saat asmanya kambuh. Melihat perhatian Zhao He yang begitu besar, Ling menawarkan pekerjaan di perusahaan temannya, agar Zhao He mendapatkan gaji yang lebih baik. Namun, Zhao He menolaknya karena sudah merasa nyaman bekerja di perusahaan Ling. Ketika si Ling hendak mengambil minuman anggur, Zhao He mencegahnya karena itu tidak baik bagi kesehatannya. Sebagai gantinya, jika Ling ingin berterima kasih, Zhao He memintanya untuk ikut berlari malam bersamanya. Awalnya, Ling menolak karena takut asmanya kambuh. Namun, Zhao He mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena olahraga dapat membantu mengurangi gejala asma dan stres yang dialami Ling saat bekerja. Ketika Zhao He memberikan petunjuk pemanasan, Ling yang tidak terbiasa pun terjatuh. Beruntung, Zhao He berhasil menangkapnya, sehingga mereka berdua saling berpelukan. Saat hendak mulai berlari, Ling pura-pura merasa sakit di pergelangan kakinya dan meminta Zhao He menunggunya. Ketika kembali, Zhao He memberikan Ling permen lollipop berukuran besar, yang langsung mengingatkannya pada kejadian malam itu. Kesal karena merasa Zhao He mengerjainya, Ling berniat memukulnya, tetapi tiba-tiba ia malah terjatuh. Ketika Zhao He mengurut kakinya, Ling mengerang kesakitan, sehingga Zhao He mengira kali ini Ling tidak berpura-pura seperti sebelumnya. Karena Ling tidak bisa berjalan, akhirnya Zhao He memutuskan untuk menggendongnya pulang. Sesampainya di rumah, Zhao He mengobati kaki Ling dengan teliti. Namun, tiba-tiba lampu di rumah itu mati, sehingga Zhao He bertanya apakah Ling takut pada kegelapan.
Ling mengaku bahwa ia memang takut pada kegelapan, membuat Zhao He merasa kasihan padanya. Ling kemudian memberitahu Zhao He bahwa ada lilin di dalam lemari. Karena khawatir Zhao He tidak dapat menemukannya, Ling menyusulnya. Tanpa sengaja, mereka hampir bertabrakan, menyebabkan botol di atas meja jatuh ke lantai. Tak ingin kaki Ling terluka akibat pecahan kaca, Zhao He segera menggendongnya kembali ke ruang tamu. Setelah lilin menyala, Ling dan Zhao He saling bertatapan. Namun, tiba-tiba Ling menerima telepon dari pamannya. Karena tidak tega meninggalkan Ling sendirian dalam kegelapan, Zhao He berbohong kepada pamannya bahwa ia sedang lembur. Setelah itu, Zhao He menyuruh Ling untuk tidur lebih awal karena ia akan segera pulang. Saat hendak keluar, tiba-tiba Ling meminta Zhao He untuk menemaninya. Karena tidak tega, akhirnya Zhao He setuju untuk menemani Ling malam itu. Setelah terdiam beberapa saat, Ling kembali menawarkan Zhao He pekerjaan di perusahaan temannya. Namun, Zhao He kembali menolak, karena ia ingin menunjukkan kesalahan pada desain sepatu yang akan diproduksi oleh perusahaan Ling. Karena kelelahan, Ling akhirnya tertidur. Keesokan paginya, saat terbangun, ia mendapati rumah sudah rapi dan sarapan telah disiapkan oleh Zhao He. Ketika melihat laptop di atas meja, barulah Ling menyadari kesalahan desain sepatu yang dimaksud Zhao He, karena pria itu telah menjelaskannya secara rinci di sana. Saat Zhao He hendak pulang, tiba-tiba ia menerima telepon dari seseorang yang memintanya untuk bertemu. Ternyata, orang tersebut adalah pamannya, yang tidak lain adalah Tuan Mo, komisaris perusahaan tempat Ling bekerja. Tuan Mo menanyakan kepada Zhao He apakah ia sedang berkencan, karena tidak pulang semalaman. Namun, Zhao He membantahnya dan beralasan bahwa ia sedang lembur. Ia juga meminta pamannya untuk merahasiakan hubungannya dengan Ling dari orang lain. Ketika Tuan Mo menanyakan pendapatnya tentang Ling sebagai atasannya, Zhao He kembali berbohong. Ia mengatakan bahwa Ling adalah seorang gila kerja, sehingga mereka harus bekerja lembur sampai larut malam. Mendengar hal itu, Tuan Mo justru menyuruh Zhao He untuk belajar dari Ling agar bisa meniru kesuksesannya. Saat hendak masuk kerja, tiba-tiba Ling bertanya mengapa Zhao He keluar dari tempat parkir. Tak ingin ketahuan, Zhao He berbohong bahwa ia hanya meminjam mobil temannya untuk bekerja. Setibanya di kantor, Ling meminta asistennya untuk mengevaluasi desain sepatu yang akan diproduksi, sesuai dengan saran Zhao He. Saat bekerja, tiba-tiba Ling menelepon Zhao He dan memintanya untuk menemaninya ke acara pertunangan temannya nanti malam. Zhao He setuju untuk menemani Ling, tetapi ia mengatakan bahwa ia akan datang terlambat karena ada urusan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Malam harinya, ketika acara pertunangan dimulai, Ling dengan gelisah menunggu kedatangan Zhao He, karena ia tidak memiliki pasangan. Tak lama kemudian, Zhao He datang dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Ling terpana melihatnya, terutama karena pria itu mengenakan jas yang pernah ia berikan dulu. Zhao He yang sudah mengetahui maksud Ling membawanya ke acara itu langsung berakting. Ketika teman-teman Ling bertanya, Zhao He mengaku bahwa ia adalah pacar Ling. Mereka semua kagum dengan ketampanan Zhao He. Sebelum acara selesai, Zhao He mengajak Ling keluar dari sana. Di luar, Ling mulai curhat tentang mantan pacarnya yang dulu pernah meninggalkannya tanpa kabar. Zhao He menebak bahwa pria yang dimaksud adalah Sui King, karena saat mabuk, Ling sempat menyebut namanya. Namun, Ling enggan membahasnya lebih jauh dan langsung menyuruh Zhao He pulang karena tugasnya menemaninya sudah selesai.
Sesampainya di rumah, Ling menerima telepon dari ibunya. Ternyata, selama ini Zhao He berusaha mendekati Ling karena ia ingin menyelidiki kasus Sui Qing yang menyebabkan perusahaan tempat Ling bekerja dulu mengalami kerugian besar. Keesokan malamnya, Ling kembali memenuhi ajakan Zhao He untuk jogging. Namun, saat berlari, Ling kelelahan dan tidak sanggup lagi mengikuti ritme Zhao He. Akan tetapi, Zhao He terus menyemangatinya dan mengatakan bahwa jogging baik untuk mengurangi gejala asmanya. Saat mereka hendak melanjutkan jogging, tiba-tiba sebuah sepeda motor hampir menabrak Ling. Untungnya, Zhao He dengan sigap menariknya, sehingga mereka kembali berpelukan. Setelah itu, Zhao He kembali menyemangati Ling agar ia bisa mengejarnya. Ketika mereka berdua sedang makan camilan sambil berdiri, tiba-tiba asisten Ling memergoki mereka. Ling pun segera beralasan bahwa mereka sedang menguji produk sepatu perusahaan. Setelah itu, ia buru-buru mengatakan ingin pulang. Saat berjalan pulang, tiba-tiba seorang lelaki mencegat Ling dan meminta uang kepadanya. Namun, Ling menolak memberikannya. Ketika pria itu mencoba memaksa, Zhao He datang dan mengamankan orang tersebut. Ketika Zhao He mengancam akan memenjarakannya, pria itu mengaku bahwa ia adalah ayah Ling. Mendengar hal itu, Zhao He pun melepaskannya. Sesampainya di rumah, Zhao He bertanya kepada Ling apakah pria tadi benar ayahnya. Ling mengakui hal tersebut dan menceritakan kisah kelam hidupnya. Ia bercerita bahwa ayahnya kecanduan judi, yang menyebabkan ibunya meninggal di tangan rentenir akibat hutang yang ditinggalkan ayahnya. Di tengah obrolan itu, Zhao He menerima pesan dari pamannya, Tuan Mo, yang memintanya untuk segera pulang. Namun, Zhao He mengabaikannya. Tak lama kemudian, giliran Ling yang ditelepon oleh Tuan Mo. Rupanya, Tuan Mo berada di depan apartemen Ling karena ingin memberinya hadiah. Saat Tuan Mo hendak masuk ke apartemen, Ling meminta agar mereka bertemu di bawah, karena ia takut Tuan Mo mengetahui keberadaan Zhao He bersamanya. Namun, saat Ling dan Zhao He keluar, tiba-tiba Tuan Mo sudah berada di depan pintu. Beruntung, Zhao He berhasil bersembunyi sehingga Tuan Mo tidak mengetahui keberadaannya. Tak lama setelah Zhao He tiba di rumah, Tuan Mo juga pulang. Zhao He pun bertanya kemana pamannya pergi, karena saat ia pulang, pamannya tidak ada di rumah. Tuan Mo mengatakan bahwa ia baru saja menemui seseorang yang ia dambakan sebagai pendampingnya. Beberapa hari kemudian, acara peluncuran produk sepatu perusahaan Ling diresmikan. Dalam acara itu, Zhao He tampil gemilang saat menjelaskan produk perusahaan, sehingga Ling dan Tuan Mo yang melihatnya merasa senang. Untuk merayakan keberhasilan peluncuran produk, Ling dan beberapa karyawannya mengadakan acara jamuan makan. Saat Ling hendak minum anggur, Zhao He kembali mencegahnya karena minuman itu bisa membuat penyakitnya kambuh. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Zhao He datang menemui Ling. Di sana, Zhao He mengungkapkan perasaannya kepada Ling. Ling yang juga menyukai Zhao He, karena perhatian yang selalu diberikan kepadanya, langsung menerima Zhao He sebagai pacarnya. Namun, ia meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari orang lain, termasuk semua karyawan di kantor. Zhao He setuju, lalu mencium Ling.
Keesokan paginya, saat Ling hendak berangkat kerja, tiba-tiba Zhao He datang membawakan sarapan. Ternyata, Zhao He telah menyewa tempat tinggal di sebelah apartemen Ling agar bisa menjaga Ling. Setelah selesai sarapan, mereka berangkat bekerja bersama. Namun, di tengah jalan, Ling menurunkan Zhao He karena ia tidak ingin para karyawannya mengetahui hubungan mereka. Sebelum turun, Ling meminta Zhao He untuk tidak terlambat masuk kerja dan membelikannya kopi. Beberapa saat setelah Ling masuk kantor, Zhao He datang membawakannya kopi. Ling memuji Zhao He karena datang tepat waktu. Saat Ling melihat kopi yang dibeli Zhao He, tiba-tiba Zhao He langsung menciumnya. Ling memperingatkan Zhao He karena takut ketahuan oleh karyawan lain. Namun, setelah Zhao He keluar, Ling tampak tersenyum mengingat kejadian itu. Sementara itu, di ruangannya, Tuan Mo mendapat laporan dari asistennya bahwa Zhao He kini tinggal di sebelah apartemen Ling. Hal itu membuatnya tidak senang. Di suatu tempat, Zhao He bertemu dengan seorang gadis yang tampak akrab dengannya. Ternyata, gadis itu adalah teman masa kecilnya, Jinxi. Jinxi mengatakan bahwa ibunya memintanya menikah dengan Zhao He, tetapi Zhao He menolaknya. Jinxi lalu berkata, meskipun Zhao He menikah dengan orang lain nanti, ia tetap akan mengencaninya. Setelah itu, Zhao He meminta berkas penyelidikan terkait perusahaan tempatnya bekerja karena ia curiga Ling terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Ternyata, ibu Jinxi lah yang menyuruh Zhao He menyelidiki perusahaan tersebut. Karena Zhao He selalu membela Ling, Jinxi bertanya apakah ia tertarik kepada Ling hanya karena kecantikannya. Zhao He dengan terang-terangan membenarkan hal itu. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memata-matai mereka dari kejauhan. Saat itu, Jinxi memperingatkan Zhao He agar berhati-hati terhadap Ling. Namun, Zhao He mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya karena Ling berhubungan dengan pamannya, Tuan Mo. Beberapa hari kemudian, Ling ingin melakukan riset produk perusahaannya ke kota Jiangqin bersama Zhao He. Di sana, mereka menikmati perjalanan tugas tanpa khawatir ada yang mengawasi mereka. Saat berjalan-jalan di sebuah hotel, tiba-tiba mereka bertemu dengan Tuan Mo. Ling pun segera menjaga jarak dengan Zhao He. Saat mereka duduk bersama, Ling mengaku kepada Tuan Mo bahwa ia dan Zhao He pergi untuk riset pasar. Namun, Tuan Mo mengalihkan pembicaraan karena malam itu mereka berdua harus menghadiri jamuan makan bersama Tuan Kang, seorang pengusaha yang akan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Tuan Mo telah menyiapkan pakaian untuk Ling. Ia juga pura-pura memuji kinerja Zhao He di perusahaan untuk menyembunyikan niat aslinya. Dalam jamuan makan itu, Tuan Mo memperkenalkan Ling kepada Tuan Kang sebagai penanggung jawab perusahaan mereka. Senang dengan pertemuan itu, Tuan Kang mengajak mereka minum anggur. Namun, Zhao He menjelaskan bahwa Ling telah berhenti minum anggur, sehingga ia sendiri yang mewakilinya. Mengetahui hal itu, Tuan Mo mengatakan kepada Tuan Kang bahwa wajar jika Zhao He yang masih muda ingin melindungi atasannya. Ling kemudian meminta maaf kepada Tuan Kang dan menjelaskan bahwa ia mengidap asma, sehingga tidak bisa minum anggur. Saat mereka berjalan keluar, tiba-tiba seseorang menabrak Ling hingga minumannya tumpah. Zhao He segera memberikan jasnya kepada Ling. Tuan Mo yang melihat hal itu menyadari bahwa Ling dan Zhao He memiliki kedekatan. Setelah itu, Zhao He mengantar Ling untuk mengganti pakaian. Di kamar, Ling menceritakan keburukan kinerja Tuan Mo kepada Zhao He. Namun, Zhao He berpura-pura tidak mengetahuinya karena ia hanya seorang pekerja magang. Ling juga mengatakan bahwa Tuan Mo sangat menyukainya.
lalu bertanya apakah Zhao He tidak cemburu. Zhao He tidak menjawab, melainkan langsung mencium Ling, lalu pergi dari sana. Sementara itu, Tuan Mo mendapat kabar tentang hubungan Zhao He dengan Jin Si. Ternyata, orang yang memata-matai Zhao He dan Jin Si adalah asistennya. Tuan Mo mengetahui bahwa Jin Si adalah anak pengusaha terkenal dari grup Xinlan. Ia pun berencana menjatuhkan Zhao He agar tidak bisa menjadi karyawan tetap di perusahaan. Hal itu sengaja dilakukan agar ia bisa mendapatkan kembali Ling. Saat Zhao He membantu mengeringkan rambut Ling, ia mengatakan bahwa Tuan Mo telah melakukan banyak kecurangan. Ling mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuan Mo adalah atasannya. Setelah itu, ia mencium Zhao He. Keesokan harinya, di kantor diadakan pemeriksaan mendadak oleh petinggi perusahaan karena rahasia perusahaan bocor ke pesaing. Dari hasil pemeriksaan, Zhao He dituduh sebagai pelakunya karena pihak keamanan memperlihatkan foto-foto Zhao He saat bertemu dengan Jin Si kepada Ling. Melihat foto-foto itu, Ling seakan tidak percaya dengan perbuatan Zhao He. Mengetahui hal ini, Tuan Mo pura-pura membela Ling demi menyembunyikan kejahatannya. Padahal foto-foto itu adalah rekayasa anak buahnya untuk menjatuhkan Zhao He dan membuatnya dipecat. Namun, Ling mengatakan kepada para pengawas di sana bahwa ia akan menyelidiki keterlibatan Zhao He dalam kasus kebocoran rahasia perusahaan mereka. Sesampainya di kantor, semua karyawan merasa tidak percaya bahwa Zhao He terlibat dalam kasus tersebut. Ling, yang juga meragukan keterlibatan Zhao He, meminta asistennya untuk menyelidiki sumber pengiriman dokumen tersebut. Sementara itu, Tuan Mo berterima kasih kepada asistennya karena telah berhasil menjatuhkan nama baik Zhao He di perusahaan. Ia yakin bahwa perusahaan akan segera memecat Zhao He, sehingga Ling. Namun, asisten Tuan Mo masih ragu dengan pemecatan Zhao He, mengingat kedekatannya dengan Ling. Meskipun begitu, Tuan Mo tetap yakin, kecuali Zhao He mengungkapkan identitas aslinya sebagai anak dewan komisaris perusahaan itu. Malam harinya, Ling menemui Zhao He yang sedang jogging. Ling menanyakan mengapa Zhao He tidak. Namun, Zhao He mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan karena ia merasa tidak mungkin membocorkan rahasia perusahaan. Ling kemudian menanyakan tentang foto-foto saat ia makan bersama Jin Si, yang kini dikaitkan dengan kasus tersebut. Karena tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh Ling, Zhao He menjelaskan bahwa saat itu ia hanya makan bersama Jin Si tanpa ada keterkaitan dengan kasus tersebut, serta merahasiakannya. Keesokan harinya, dalam rapat bersama Dewan Direksi, diumumkan bahwa kinerja Ling sangat baik. Namun, di hadapan semua Dewan Direksi, Ling mengungkapkan bahwa bukan Zhao He yang membocorkan rahasia perusahaan. Ia menampilkan hasil penyelidikannya yang menunjukkan bahwa email Zhao He telah dicuri dan digunakan oleh seseorang untuk menjebaknya. Berdasarkan temuan tersebut, Ling meminta agar Zhao He diperbolehkan kembali bekerja. Untuk mendukung pendapat Ling, Tuan Mo serta Dewan Direksi akhirnya menyetujui kembalinya Zhao He ke perusahaan. Saat Ling pulang dari kafe, ia memutuskan untuk menerobos hujan karena hari sudah malam. Namun, tiba-tiba Zhao He datang membawa payung untuknya. Saat itulah Zhao He menceritakan hubungannya dengan Jin Si, yang telah berteman dengannya sejak kecil. Meskipun sedikit cemburu dengan Jin Si, Ling memberitahu Zhao He bahwa ia kini telah resmi menjadi karyawan tetap di perusahaan. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Zhao He mengajak Ling ke tempat tinggalnya.
Sesampainya di tempat tinggal Zhao He, Ling terkejut dengan perayaan ulang tahunnya yang telah dipersiapkan oleh Zhao He. Ia sangat senang dengan perhatian Zhao He kepadanya, hingga mereka menghabiskan malam itu berdua. Keesokan paginya, seperti biasa, Ling menurunkan Zhao He di tengah jalan sebelum sampai ke kantor. Saat itu, Tuan Mo melihat kedekatan mereka dengan matanya sendiri. Sesampainya di kantor, Zhao He disambut dengan hangat oleh rekan kerjanya karena telah kembali bekerja. Setelah itu, Zhao He menemui Ling di ruangannya untuk menyerahkan kopi pesanannya, lalu mengecup pipi Ling dengan mesra. Hal itu membuat Ling sangat senang dengan perhatian Zhao He kepadanya. Saat mengintip keluar, Ling melihat Zhao He dibawa oleh asisten Tuan Mo, sehingga ia merasa khawatir Zhao He dijebak lagi. Sementara itu, di area parkir, Zhao He diminta oleh Tuan Mo untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Tuan Mo menanyakan keadaan Zhao He setelah tuduhan yang menimpanya. Zhao He mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Tanpa sepengetahuan mereka, Ling mengintip pertemuan Zhao He dan Tuan Mo dari kejauhan. Melihat keakraban mereka, banyak pertanyaan muncul di benak Ling. Setelah kembali ke kantor, Ling menanyakan kepada Zhao He mengenai pertemuannya dengan Tuan Mo. Zhao He menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kasus yang pernah dituduhkan kepadanya. Setelah itu, Zhao He memberitahu Ling bahwa ia tidak bisa menemaninya makan malam. Ling yang merasa tidak yakin dengan penjelasan Zhao He semakin curiga. Ternyata, malam itu Zhao He pergi ke rumah Tuan Mo untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di sana. Sementara itu, Tuan Mo menelepon Ling dan mengajaknya makan malam untuk membahas pekerjaan. Karena berhubungan dengan pekerjaannya, Ling tidak punya pilihan selain memenuhi undangan tersebut. Saat Zhao He hendak pergi setelah mengemas barang-barangnya, Tuan Mo mengajaknya untuk makan malam karena akan ada tamu yang datang. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang, dan ternyata tamu yang dimaksud adalah Ling. Sebelum Ling masuk, Zhao He memberitahu pamannya bahwa ia menyukai Ling. Hal itu tidak mengejutkan Tuan Mo karena ia sudah mengetahuinya sejak lama. Zhao He terkejut mengetahui tamu yang dimaksud Tuan Mo adalah Ling. Begitu pula Ling, yang tidak menyangka Zhao He ada di sana, terlebih setelah Tuan Mo memperkenalkan Zhao He sebagai keponakannya. Mengetahui hal itu, Ling sangat marah karena merasa telah dibohongi oleh Zhao He selama ini. Saat Zhao He mengajaknya pergi dan membatalkan makan malam, Ling justru memilih untuk tetap makan malam bersama Tuan Mo. Saat makan malam, Tuan Mo meminta maaf kepada Ling karena tidak bisa membantu Zhao He saat menghadapi masalah di perusahaan. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin memberikan kesan buruk di mata tim pengawasan perusahaan. Ia juga berharap Zhao He mendapatkan pengalaman hidup karena usianya masih muda. Selain itu, Tuan Mo meminta maaf karena tidak memberitahu Ling tentang identitas Zhao He sejak awal, karena Zhao He sendiri yang melarangnya. Namun, Ling juga meminta maaf karena tidak mengenali keponakan presiden direksi perusahaannya sendiri. Tidak tahan dengan pembicaraan itu, Zhao He akhirnya mengajak Ling pergi dari sana. Setelah mereka berada di luar, Zhao He meminta maaf kepada Ling karena tidak jujur tentang identitasnya. Namun, Ling mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kebohongan Zhao He sejak awal, termasuk bahwa Zhao He sebenarnya mendekatinya untuk menyelidikinya.
Dengan penuh amarah, Ling mengatakan bahwa ia tidak lagi mempercayai Zhao He, terlebih setelah mengetahui bahwa Zhao He adalah pewaris perusahaan yang ia pimpin saat ini. Zhao He kembali meminta maaf, tetapi Ling yang sedang emosi langsung menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Ia pun pergi meninggalkan Zhao He. Keesokan harinya, di kantor, Ling berusaha bersikap profesional kepada Zhao He seperti karyawan lainnya. Sikap dingin Ling membuat Zhao He merasa canggung, karena sebelumnya Ling tidak pernah bersikap seperti itu padanya. Beberapa saat kemudian, Ling dipanggil oleh Tuan Mo ke ruangannya. Di sana, Tuan Mo meminta maaf atas kejadian yang terjadi tadi malam antara dirinya, Ling, dan Zhao He. Namun, Ling mengatakan bahwa ia telah melupakan hal itu. Bahkan, ia merasa senang karena adanya pengawasan terhadap dirinya oleh Zhao He, karena Zhao He berasal dari orang dalam perusahaan. Karena keberhasilan Ling dalam mengelola perusahaan, Tuan Mo menawarkan Ling untuk menjadi dewan direksi. Tuan Mo ingin memberikan Ling saham miliknya sebanyak 3% tanpa syarat. Jika Ling setuju, ia akan mengadakan rapat dewan pemegang saham untuk menjadikan Ling sebagai dewan direksi. Keesokan harinya, saat bekerja, Zhao He menerima telepon dari ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa Ling, yang dulu dikatakan Zhao He tidak berbahaya, kini telah menjadi dewan direksi perusahaan. Hal ini terjadi karena Tuan Mo, pamannya, telah memberikan Ling saham gratis sebanyak 3%, sehingga kepemilikan saham Tuan Mo menjadi lebih besar dari miliknya. Mengetahui hal itu, Zhao He menghubungi Ling karena ingin membicarakan kekhawatiran ibunya. Namun, Ling menjawab bahwa jika ingin membahas masalah pekerjaan, Zhao He bisa datang langsung ke ruangannya. Setelah Zhao He tiba di ruangan Ling, ia bertanya mengapa Ling bergabung dengan Tuan Mo, pamannya. Ling menjelaskan bahwa memiliki saham perusahaan adalah impian semua karyawan. Saat ia mendapatkan kesempatan itu, apakah menurut Zhao He itu salah? Namun, Zhao He mengatakan bahwa jika Ling mengambil keputusan ini karena kejadian malam itu, maka ia kembali meminta maaf. Tak mau berdebat lebih lama, Ling menyuruh Zhao He keluar dari ruangannya karena Zhao He tidak membahas tentang pekerjaan. Namun, sebelum keluar, Zhao He mengeluarkan surat perjanjian yang dulu mereka buat ketika berada di kantor. Akan tetapi, Ling malah merobek surat itu karena menurutnya hanya anak kecil yang mau mengikuti perjanjian seperti itu. Keesokan harinya, pengangkatan Ling sebagai dewan direksi diterima dengan suara bulat. Tiba-tiba Zhao He datang mewakili ibunya untuk membatalkan pengangkatan Tuan Mo sebagai presiden dewan komisaris. Karena kepemilikan saham ibu Zhao He sama dengan gabungan saham Tuan Mo dan Ling, maka diadakan pemungutan suara. Di pihak Tuan Mo, hanya Ling yang mendukungnya, sehingga keputusan untuk menjadikan Tuan Mo sebagai presiden dewan komisaris pun gagal. Sesampainya di rumah, meskipun Ling telah putus dengan Zhao He, ia masih sering membayangkan kebersamaannya dengan Zhao He di masa lalu, terutama saat melihat barang-barang pemberian Zhao He. Karena kesal dengan dirinya sendiri, akhirnya ia mengumpulkan semua barang pemberian Zhao He untuk dibuang. Saat keluar untuk membuang barang-barang tersebut, tiba-tiba ia bertemu kembali dengan Zhao He. Zhao He mengaku kehilangan kunci rumahnya, sehingga ia ingin menumpang tidur di apartemen Ling. Namun,
Ling tahu bahwa itu hanya akal-akalan Zhao He agar bisa menginap di tempatnya. Oleh karena itu, Ling kemudian memberikan kunci cadangan rumah Zhao He yang ada di antara barang-barang yang akan ia buang. Namun, Zhao He malah kembali membuang kunci itu agar bisa menginap di tempat Ling. Meski begitu, Ling tidak mengacuhkannya dan kembali masuk ke kamarnya. Ketika Ling ingin membuka media sosial Zhao He, barulah ia sadar bahwa di kunci yang tadi dibuang Zhao He terdapat penguat sinyal ponselnya. Saat ia hendak mencarinya kembali, tiba-tiba Zhao He datang dan menyerahkan kunci tersebut karena ia tahu bahwa Ling sangat membutuhkannya. Keesokan harinya, saat Ling berada di ruangannya, ia memperhatikan para karyawan yang sedang membicarakan acara wisuda Zhao He. Beberapa hari kemudian, acara wisuda Zhao He berlangsung dengan meriah di aula kampusnya. Karena ketampanannya, banyak teman perempuan Zhao He yang meminta untuk berfoto bersama dengannya. Ling yang juga hadir di sana sebenarnya ingin memberikan bunga kepada Zhao He, tetapi ia mengurungkan niatnya karena takut Zhao He menjadi sombong. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang gadis muncul dengan mengenakan kostum badut. Gadis itu menyatakan cintanya kepada Zhao He, lalu membuka tutup kepalanya. Ternyata, gadis itu adalah Xia, sekretaris Ling. Zhao He menolak pernyataan cinta Xia, lalu pergi menemui Ling yang berdiri di belakang. Zhao He kembali mengungkapkan perasaannya kepada Ling, lalu menciumnya. Setelah itu, mereka pergi bersama, menandakan bahwa mereka telah kembali menjadi pasangan kekasih. Sementara itu, Xia yang cintanya ditolak oleh Zhao He menangis. Keesokan harinya, di kantor, Ling memanggil Xia untuk berbicara. Ling meminta maaf kepada Xia karena akibat dirinya, Zhao He mengecewakannya. Xia hanya menangis, sehingga Ling merasa bersalah atas kejadian itu. Beberapa saat kemudian, ibu Zhao He datang menemuinya. Dengan terang-terangan, ia menentang hubungan anaknya dengan Ling dengan berbagai alasan. Zhao He yang tidak setuju dengan ibunya langsung membawa Ling pergi dari sana. Di rumah, Zhao He dan Ling menghabiskan waktu bersama sambil berpelukan. Ling menasihati Zhao He agar meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibunya di saat yang tepat dan tidak membuat ibunya semakin kesal. Ia mengerti alasan ibu Zhao He menolak hubungannya dengan Zhao He, terutama karena Tuan Mo telah mempromosikannya menjadi dewan direksi, sehingga ibu Zhao He merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, Tuan Mo mengajak Ling untuk berbicara di sebuah restoran. Tuan Mo berusaha mempengaruhi Ling agar meninggalkan Zhao He. Menurutnya, Ling tidak cocok dengan Zhao He karena Zhao He adalah pewaris perusahaan tempat mereka bekerja sekarang. Tuan Mo juga mengaku telah lama menyukai Ling. Oleh sebab itu, ia rela kehilangan 3% sahamnya demi mempromosikan Ling menjadi dewan komisaris. Namun, Ling menolak tawaran Tuan Mo. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Zhao He, yang tidak pernah mengaitkan cinta dengan pertukaran apapun. Ling meminta agar Tuan Mo tidak lagi menghalangi hubungannya dengan Zhao He. Lalu ia pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Zhao He memberikan bukti-bukti kecurangan Tuan Mo selama ini. Ia meminta Ling untuk membuktikannya di depan rapat dewan komisaris nanti. Menurutnya, jika berhasil,
Mungkin ibunya bisa menerima Ling sebagai pendampingnya. Sementara itu, di ruang rapat Dewan Komisaris, Ibu Zhao He mengusulkan agar Tuan Mo diturunkan dari jabatan Presiden Dewan Komisaris karena telah banyak merugikan perusahaan. Tuan Mo membela diri karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Namun, Molan, Ibu Zhao He, meminta seluruh anggota Dewan bersabar menunggu bukti kesalahan Tuan Mo. Tak lama kemudian, Ling datang ke rapat. Tetapi ia tidak membawa saksi yang dapat memberatkan Tuan Mo. Karena itu, Molan mengusulkan agar rapat Dewan Direksi ditunda. Saat Molan hendak keluar, Tuan Mo mengatakan kepada seluruh anggota Dewan bahwa meskipun ia bukan pemegang saham terbesar, ia merasa telah banyak mengabdi untuk membesarkan perusahaan mereka. Di ruangannya, Molan marah kepada Ling karena ia tidak bisa membawa Youju, satu-satunya saksi kejahatan Tuan Mo. Padahal, mereka sudah mengetahui keberadaan Youju. Ling meminta maaf dan menyuruh Zhao He keluar lebih dulu karena ia ingin berbicara dengan Molan secara pribadi. Setelah Zhao He keluar, Ling mengatakan bahwa ia sangat mengenal kelicikan Tuan Mo karena telah bekerja selama 6 tahun bersamanya. Terkait kegagalannya membawa Youju, ia yakin bahwa Tuan Mo sudah mengatur semuanya. Untuk mengalahkan Tuan Mo, Ling berencana memberikan sahamnya yang 3% kepada Zhao He tanpa syarat. Molan pun bertanya alasan Ling memberikan sahamnya kepada Zhao He. Ling mengatakan bahwa ia melihat potensi cemerlang dalam diri Zhao He untuk memimpin perusahaan karena ia masih muda. Selain itu, karena ia tidak memiliki keluarga lagi, ia tidak ingin melihat Zhao He kehilangan perhatian dari keluarganya, termasuk dari Molan, ibunya. Melihat Ling membawa barang-barangnya, tanpa syarat bertanya apakah ibunya telah memecat Ling. Namun, Ling menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri dengan sukarela, karena merasa bersalah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ling mengatakan bahwa ia telah bertekad untuk berhenti. Oleh sebab itu, ia meminta Zhao He untuk menghormati keputusannya. Zhao He mengatakan bahwa ia menghormati keputusan Ling, tetapi ia hanya ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama Ling. Sebagai bukti, Zhao He berjanji akan mencari Youju agar Ling tidak perlu mengundurkan diri. Setelah pulang kerja, Zhao He ingin menemui Ling di rumahnya, tetapi ia tidak bisa menemukannya karena Ling telah memutuskan untuk pindah. Mengetahui Ling sudah pindah, Zhao He terlihat sangat patah hati. Tak lama kemudian, Molan, ibu Zhao He, datang mengunjungi anaknya. Molan mengatakan kepada Zhao He bahwa keputusan Ling untuk meninggalkan perusahaan bukanlah karena dirinya, tetapi karena keputusan Ling sendiri. Ling tidak ingin Zhao He kehilangan kasih sayang keluarga, sesuatu yang tidak pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Molan menegaskan bahwa ia tidak pernah membenci Ling, ia hanya tidak mempercayainya. Namun, setelah melihat pengorbanan Ling, kepercayaannya pun kembali. Karena tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Ling, Zhao He bekerja dengan tekun untuk membangun perusahaan, menggantikan Ling. 1 tahun kemudian, rapat Dewan Direksi memutuskan bahwa Zhao He menjadi Presiden Dewan Direksi perusahaan grup Sansing, menggantikan pamannya, Tuan Mo. Saat bekerja, Zhao He memerintahkan anak buahnya untuk melacak alamat IP jaringan blok Ling yang selalu online, sehingga ia bisa menemukan keberadaan Ling. Setelah mendapatkan alamat Ling, Zhao He segera mencarinya dan akhirnya bisa bertemu kembali dengannya.
Ling menyambut Zhao He dengan senang hati dan mengucapkan selamat karena kini Zhao He telah menjadi presiden grup Sansing, sesuai dengan keinginan ibunya. Di taman hiburan tempat mereka pertama kali bertemu, Zhao He mengungkapkan perasaannya dan meminta Ling untuk menikah dengannya. Ling menerimanya dengan senang hati.